Lelaki yang sempat viral dan dijuluki sebagai Sultan asal Kerawang memiliki kebiasaan foya-foya dan sawer ratusan juta rupiah dalam suatu panggung hajatan atau hiburan, berakhir bermalam di rutan Polres Kerawang. Usai terungkap sebagai dalang sekaligus otak dari kasus arisan bodong, akhirnya AH berusia 22 tahun asal Cilamaya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi berhasil menyita barang bukti kendaraan lengkap dengan surat-surat dan kunci kendaraan, kwitansi gade sawah, buku tabungan, hingga handphone. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolres Kerawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono dalam rilisnya pada Senin 30 Oktober 2023 berdasarkan 9 laporan pengaduan yang masuk ke Polres Kerawang. Kami dari Polres Kerawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus operandi arisan bodong. Ya, arisan bodong. Jadi hal ini berawal dari sekitar 1 bulan yang lalu, di bulan September 2023, kami menerima laporan dari sejumlah korban. Ya. Total pelaporan yang kami terima ada sekitar 9 laporan polisi dan laporan pengaduan yang melaporkan bahwa sudah menjadi korban dari arisan bodong atau arisan fiktif ini. Nah, jadi adapun modus operandi dari arisan fiktif ini yaitu di mana ada 1 orang pelaku ya yang sudah kami amankan saat ini, yaitu tersangka AH umur 22 tahun, ini merupakan warga Kecamatan Cilamaya. Yang bersangkutan itu membuat sebuah arisan fiktif yang namanya Get Arisan. Ya. Get Arisan. Modus operandinya adalah yang bersangkutan itu menawarkan kepada para korbannya itu untuk supaya menyetorkan sejumlah dana yang nanti akan dikembalikan ketika mendapatkan arisannya itu bisa berkali-kali lipat. Misalnya 3 juta yang disetorkan itu nanti sekitar 3 atau 4 minggu kalau mendapatkan arisan itu bisa mendapatkan 5 juta. Dan ini bervariasi dari yang terkecil tadi 3 juta sampai dengan 300 juta. Jadi 300 juta. Bahkan ada yang sudah menyetorkan 240 juta untuk mendapatkan arisan 300 juta. Dan kemudian sekitar bulan Agustus itu terjadi kolaps bahwa yang bersangkutan untuk pelaku AH ini tidak bisa menyampaikan uang-uang atau arisan-arisan yang dijanjikan kepada para korban-korban yang telah menyetorkan dana arisan. Total itu ada sekitar kurang lebih 50 orang yang menyetorkan dananya baik secara pribadi maupun juga ada yang melalui sistem seperti multi level marketing gitu ya, ada reseller seperti itu. Nah, total ada kurang lebih 50 orang korban. Jadi kalau ditaksir kerugian itu bisa mencapai sekitar 1,9 miliar rupiah gitu ya. Dan akhirnya atas dasar laporan tersebut, tim dari Satreskrim Polres Karawang melakukan langkah-langkah penyelidikan dan kemudian sudah menetapkan 1 orang tersangka tadi ya, tersangka AH umur 22 tahun sebagai pelaku yang dari awal memang menginisiasi secara niat untuk melakukan penipuan ya, dengan mengadakan arisan bodong dengan atas nama Get Arisan tadi. Pelaku sempat kabur ketika sudah dilaporkan di sekitar bulan September ke wilayah Kabupaten Bogor. Namun demikian, akhirnya alhamdulillah pada tanggal 14 Oktober 2023 kemarin, tim dari Satreskrim akhirnya bisa melakukan penangkapan di daerah Johar, Kerawang Kota. Ya, ketika yang bersangkutan di kontrakannya, yaitu di persembunyiannya, yaitu di sebuah kontrakan di wilayah Johar. Dari pelaku akhirnya kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan juga termasuk barang hasil kejahatan ya. Dari mulai ada 1 unit mobil, kemudian ada motor, ada juga sejumlah uang rupiah, dan kemudian termasuk juga ada beberapa gadean sawah ya. Dan setelah kami lakukan pendalaman kepada yang bersangkutan, ternyata selama ini yang bersangkutan hanya memutar uang korban saja
dan kemudian menggunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya sekaligus untuk berfoya-foya. Ya, termasuk salah satu kegiatannya itu misalnya nyawer penyanyi dangdut dan sebagainya di beberapa event-event pada saat hajatan. Dan tentunya saat ini kami masih mengembangkan kepada pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam modus operandi ini, dan juga termasuk melakukan tracing aset dari kerugian-kerugian korban lainnya, baik berupa barang maupun berupa uang. Sekian. Dan Ya. sasaran korban akibatnya dari keterangan atau Ya. wilayahnya di mana aja? Apakah cakupannya hanya Sidamaya saja atau ke daerah lain? Saat ini yang kami temukan cakupannya sebagian besar di daerah Kecamatan Cilamaya. Ya. Total 50 orang itu sebagian besar semuanya di Cilamaya, dan rata-rata ini merupakan ibu-ibu rumah tangga. Ya, ibu-ibu rumah tangga sebagian besar. Yang melaporkan ke kami semuanya ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Yang lain Sudah berapa lama melakukan seperti ini? Ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. Ya. 1 tahun dari tahun 2022. Profesi yang bersangkutan? Tidak ada profesi. Nah, oleh karena itu kami nanti akan kami juga lakukan pendalaman lagi, apakah selama ini ada juga profesi-profesi yang mungkin didapat dari hasil kejahatan gitu, yang lain. Ya. Terkait latar belakang pendidikan tersangka sendiri seperti apa ya? Dengan skema latar belakang pendidikannya seperti apa? Mengingat skema yang dipakai itu marketing ya. Reseller ya, oke. Jadi yang bersangkutan itu lulusan SMA, ya, lulusan SMA saja, dan kemudian tidak ada latar belakang yang lainnya. Tadi itu kata Pak Kapolres, rencana kita akan cek aset. Kita juga menghimbau kepada korban-korban juga yang mungkin masih ada sangkut paut dengan pelaku agar segera datang ke kita, siapa-siapa aja. Nah, nanti kita akan tracking asetnya. Ini sementara yang kita masih minta. Begitu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUH Pidana dan atau pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan dan atau penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.